Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili dengan ujung NIM 064. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian dan manfaat media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan perantara untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses kegiatan belajar mengajar sehingga mempermudah pengajar menyampaikan materi pembelajaran. Media pembelajaran ini dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama, media visual. Media visual ini menyajikan materi dalam bentuk teks ataupun gambar. Yang kedua, ada media audio. Media audio menyajikan materi dalam bentuk suara. Ketiga, ada media audio visual. Media audio visual ini merupakan media pembelajaran yang menyampaikan materi dalam bentuk suara dan juga gambar ataupun teks. Yang terakhir ada multimedia. Multimedia merupakan media pembelajaran yang kompleks karena menggabungkan antara media audio, media visual, dan juga media audio visual. Bentuk dari materi pembelajaran dapat berupa teks, gambar, dan juga suara yang digabungkan menjadi satu. Salah satu contoh dari bentuk multimedia pembelajaran ini yaitu video presentasi. Selanjutnya ada fungsi dari media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran terbagi menjadi 4 fungsi. Yang pertama ada fungsi atensi. Fungsi atensi artinya media pembelajaran dapat menarik dan mengarahkan konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada fungsi afektif. Fungsi afektif ini berhubungan dengan emosi siswa. Artinya media pembelajaran dapat menggugah minat siswa untuk lebih interaktif dan aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada fungsi kognitif. Fungsi kognitif ini artinya media pembelajaran dapat membantu siswa dalam memahami dan menerima informasi dalam proses pembelajaran. Yang terakhir ada fungsi kompensatoris. Fungsi kompensatoris ini artinya media pembelajaran mengakomodasi siswa yang lemah dalam menerima serta memahami isi pembelajaran agar dapat menerima pembelajaran dengan mudah. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran. Adapun manfaat media pembelajaran menurut Suryani dan Agung tahun 2012 halaman 156 adalah: yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalistis atau artinya tahu kata-katanya tetapi tidak tahu maksudnya. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif siswa. Dan yang keempat, dapat menimbulkan persepsi yang sama terhadap suatu masalah. Berdasarkan perkembangan yang terjadi, jumlah dan jenis media pembelajaran yang ada pada saat ini sudah sangat banyak dan bervariasi, baik berupa media yang sengaja dirancang maupun yang tidak dirancang secara khusus, namun dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Dengan media, guru dapat lebih mudah menyampaikan maksud kepada peserta didik. Media yang bervariasi pun dapat membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membuat jenuh. Oleh sebab itu, dengan bantuan media pembelajaran, materi pembelajaran dapat diterima dengan mudah oleh pembelajar. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa kehadiran media dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya ialah contoh media pembelajaran BIPA yang bisa digunakan. Yang pertama, media invitation card atau kartu undangan. Media kartu undangan ini merupakan media visual yang mengandalkan indera penglihatan.
Ada berbagai jenis kartu undangan yang dapat digunakan oleh pengajar BIPA dalam mengajar pemahaman kosakata bagi penutur asing. Adapun jenisnya yaitu kartu undangan ulang tahun, undangan pernikahan, undangan syukuran, dan sebagainya. Jika peserta didik mampu memahami kosakata dengan benar, maka ketika berbicara menggunakan bahasa Indonesia tidak akan salah pengucapan dan salah menerima makna yang disampaikan oleh lawan tutur. Dan apa yang ada dalam kartu undangan tersebut dapat dipahami peserta didik untuk belajar berbicara. Karena ketika seseorang berbicara, perlu adanya pemahaman kosakata yang benar agar tepat dalam menggunakan kosakata tersebut ke dalam berbagai situasi dan kondisi. Media kartu ini dapat digunakan pada BIPA level pemula. Dan dalam pelaksanaan KBM dengan menggunakan media kartu ini, yakni pengajar dapat meminta peserta didik untuk mencari sebuah kartu atau pengajar telah menyiapkan berbagai kartu undangan itu sendiri, lalu membagikan kartu-kartu tersebut. Setelah dibagi, maka pembelajar diminta untuk memahami isi yang ada di dalam kartu tersebut. Kemudian, secara berpasangan, pembelajar BIPA saling memberitahu isi atau informasi dari kartu tersebut secara lisan dan bergantian. Media pembelajaran ini harus disiapkan oleh para pengajar dalam upaya menciptakan suasana pembelajaran yang menarik, menyenangkan, menggairahkan, dan menggugah. Karena dalam pembelajaran BIPA terdapat kompetensi yang harus dikuasai, yakni salah satunya keterampilan berbicara. Dalam hal ini, pengajar dapat menggunakan media invitation card atau kartu undangan dengan tujuan penguasaan dan pemahaman kosakata, sehingga pembelajar memiliki keterampilan berbicara yang baik dan benar sesuai dengan konteksnya. Dengan demikian, peran pengajar dalam inovasi dan pengembangan media pengajaran dapat diperlukan, mengingat pengajar dapat dikatakan sebagai pemain yang sangat berperan dalam proses belajar mengajar di kelas. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Dewi Puspitasari, mahasiswa PNM Universitas di Semarang. Berikutnya membahas tentang media komik strip sebagai media pembelajaran BIPA. Setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah pembelajar asing yang ingin belajar bahasa. Hal ini senada dengan ungkapan Kusmiatun dan kawan-kawan 2017 yang mengungkapkan bahwa setiap tahunnya pembelajar asing yang mempelajari bahasa Indonesia meningkat drastis. Peningkatan ini menjadi salah satu dorongan dan motivasi bagi pengajar dan lembaga pendidikan terkait untuk terus melakukan inovasi dalam rangka membantu pembelajaran asing agar mampu menyerap materi pembelajaran dengan baik. Salah satunya yaitu negara Korea Selatan, menjadi salah satu negara yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang harus dikuasai. Meskipun Korea Selatan memiliki berbagai perbedaan yang mencolok dari Indonesia, baik bahasa ataupun budaya ataupun sosial politiknya, namun masih banyak pembelajar Korea yang tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Salah satu tantangan terbesar bagi pembelajar asing itu sendiri yaitu menguasai keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara ini pastinya berhubungan erat pula dengan pembelajaran berbicara. Oleh karena itu, pengajar BIPA dituntut untuk memiliki inovasi dan upaya untuk mengatasi serta membantu pembelajar dalam menguasai keterampilan berbicara. Upaya yang dilakukan pengajar di Korea Selatan itu sendiri salah satunya yaitu menggunakan media pembelajaran. Salah satu media alternatifnya adalah komik strip. Menurut Nurgiantoro dalam Aswan 2011, komik strip adalah komik yang didesain hanya terdiri dari beberapa panel gambar saja. Bentuknya yang simpel dan memuat inti gagasan, mempermudah pembelajar untuk mengingat kosakata yang akan diucapkan. Kemampuan berbicara yang dikembangkan ialah pembelajaran berpantun. Melalui media komik strip, pembelajar akan dibimbing agar dapat memahami sebuah pantun dan mampu berpantun dengan baik.
Menurut Aswan 2021, komik strip terdiri dari atas gambar-gambar yang membentuk sebuah kisah berdasarkan isu-isu menarik yang diadaptasi oleh pembuatnya. Meskipun hanya terdiri dari beberapa panel gambar, komik strip tetap memiliki isi yang dapat mengungkapkan pokok pikiran secara utuh. Hal ini didukung dengan gambar komik strip yang terfokus pada satu topik pembicaraan saja. Pembelajar nantinya akan diarahkan untuk mengamati gambar dan merangkai kata-kata sesuai dengan gambar yang ada. Gambar dalam komik strip inilah yang nantinya membantu pembelajar untuk memahami kosakata yang menerangkan isi gambar. Keunikan dari komik strip adalah dari sisi bentuknya. Komik strip tersusun dari 4 panel dari sekali terbit, sisi gambar, desain gambar yang dimuat berbentuk kartun, dan perancangan komik strip. Unsur-unsur humor sangat sering ditemukan oleh siapa saja. Unsur humor bertujuan untuk menghibur sekaligus mengedukasi pembaca. Halo teman-teman, 2 media pembelajaran BIPA telah kita bahas. Pada kesempatan ini, saya, Awalia Rizky Mardatila, akan menjelaskan media pembelajaran BIPA yang ketiga, yaitu media lagu. Teman-teman pasti tidak asing lagi dengan kata lagu. Hampir setiap hari kita mendengarkan lagu, sehingga lagu menjadi teman akrab bagi kita semua. Salah satu organisasi pembelajaran bahasa Inggris di London menyatakan bahwa using songs is a really great way to improve your pronunciation and grammar, and you are likely to learn and remember new vocabulary and idioms. Pendapat ini menegaskan bahwa siswa merasa lebih mudah belajar pelafalan dan tata bahasa dengan mendengarkan lagu kesukaannya. Pembelajaran dengan media lagu ini dilakukan di Kujing Normal University, Yunnan, Tiongkok, yang meliputi 2 kelompok, yaitu kelompok kelas dasar dan kelompok kelas madya. Mahasiswa kelas dasar merupakan mahasiswa yang belum mengenal bahasa Indonesia sama sekali. Pada kelompok ini diterapkan kurikulum pembelajaran BIPA A1 yang sebagian besar pembelajaran berupa pengenalan kosakata dan struktur dasar kalimat. Mahasiswa kelompok madya merupakan mahasiswa yang telah mendapatkan pembelajaran BIPA. Kurikulum pembelajaran BIPA pada kelompok madya menggunakan kurikulum BIPA B1. Pembelajaran pada kelompok ini lebih menekankan pada ungkapan percakapan dan pengenalan budaya di Indonesia. Lagu-lagu yang digunakan dalam mata kuliah mendengarkan disesuaikan dengan tema dan diselaraskan dengan mata kuliah kemahiran lisan. Pada hakikatnya, pembelajaran BIPA di tiap wilayah mempunyai karakteristik dan tantangan tersendiri. Secara umum, Suharsono pada tahun 2017 memetakan kemahiran pembelajaran BIPA berdasarkan ciri pembeda antara pembelajar dasar dan pembelajar madya. Tujuan pembelajaran pada pembelajar tingkat dasar adalah pelafalan, pengenalan kosakata yang meliputi anggota tubuh, benda di sekitar, warna, kerabat, arah dan petunjuk, hobi, dan pengenalan budaya Indonesia. Sedangkan untuk tingkat madya, simakan yang dipilih berdasarkan tema olahraga, interaksi sosial, komunikasi, dan keragaman budaya Indonesia. Menurut Meilawati pada tahun 2019, pembelajaran BIPA pada tingkat dasar dan lanjut juga dapat lebih mudah menggunakan lagu-lagu berbahasa Indonesia. Untuk tingkat dasar bisa dengan menggunakan lagu anak untuk mengenalkan kosakata dasar yang harus dikuasai pembelajar. Sedangkan untuk tingkat lanjut dapat menggunakan lagu wajib dan lagu pop yang disesuaikan dengan tema serta psikologis peserta didik.
Akan tetapi, pada hakikatnya tidak ada lagu khusus untuk membelajarkan bahasa Indonesia. Pengajar hanya perlu memilih dan memilah kesesuaian tema dan tata bahasa dalam lagu. Selain itu, juga perlu memperhatikan ritme dan kejelasan suara agar dapat didengar oleh pembelajar dengan baik. Salah satu tujuan utama pemilihan lagu sebagai bahan ajar BIPA adalah pelafalan. Sebagian besar kelas dasar dan madya masih kesulitan untuk melafalkan beberapa kata, sehingga dengan menggunakan lagu sebagai bahan ajar diharapkan dapat membantu para peserta didik berlatih pelafalan. Jenis lagu yang diperdengarkan untuk kelas dasar adalah lagu-lagu tentang angka, warna, anggota tubuh, binatang, kata sifat, alam, musim hingga iklim, dan pengenalan budaya. Sebagai contoh seperti yang terdapat pada lagu Balonku yang mengandung 5 macam warna inti untuk memudahkan mahasiswa mengingat beberapa warna, yaitu hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Proses pembelajarannya terdiri atas menyimak lagu, mengisi teks rumpang, tebak kata, dan diskusi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai media lagu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Alternatif media yang keempat yaitu media virtual reality. Seperti yang kita ketahui, pembelajar MIPA berasal dari berbagai negara di belahan dunia dengan latar belakang budaya, sosial, usia yang berbeda. Salah satu aspek pembelajaran MIPA yang harus diperhatikan yaitu aspek lintas budaya antara pembelajar dan pengajar MIPA. Meskipun jarak yang jauh, dengan adanya virtual reality ini memungkinkan pembelajar MIPA untuk mengetahui kebudayaan Indonesia tanpa harus berkunjung ke Indonesia secara langsung. Virtual reality ini memiliki kemampuan untuk menghadirkan lingkungan 3 dimensi, bahkan memungkinkan kita untuk berinteraksi secara langsung dalam ruang 360 derajat. Artinya, pembelajar MIPA dapat berkomunikasi secara langsung melalui virtual reality dengan orang yang berada di Indonesia. Virtual reality ini dapat menyajikan objek berupa gambar, video, dan juga suara yang dapat membantu pembelajar MIPA mengetahui kebudayaan yang ada di Indonesia. Virtual reality sangat bermanfaat bagi pembelajar MIPA dalam mengetahui aspek-aspek budaya dan cara kebahasaan yang ada di Indonesia. Jadi mereka dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar seperti orang yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada manfaat dari media virtual reality. Manfaat yang pertama yaitu virtual reality sebagai media promosi wisata. Virtual reality berpotensi besar menjadi promosi wisata yang efektif karena menyediakan fitur foto 360 dan video 360 yang menyajikan gambar dan video yang tampak lebih nyata. Selanjutnya ada manfaat virtual reality sebagai media pembelajaran interaktif berbasis budaya. Nah, manfaat yang kedua ini berkaitan erat dengan pembelajar MIPA karena dengan adanya virtual reality, pembelajar MIPA dapat mempelajari kebudayaan di Indonesia tanpa harus berkunjung langsung ke Indonesia, hanya melalui video virtual reality atau gambar-gambar yang telah disajikan dari fitur virtual reality ini. Gambar yang seakan nyata membuat para pembelajar mampu mengetahui kebudayaan, dan video yang sangat bagus dan menarik mampu memberikan kemampuan berbahasa bagi para pembelajar MIPA lebih efektif. Saya Gizi Fitri Yulian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media wayang mini dalam pembelajaran MIPA. Nah, wayang mini ini adalah salah satu media berbasis budaya yang dapat digunakan dalam pembelajaran MIPA. Wayang mini ini sendiri merupakan replika dari wayang kulit di Indonesia. Penggunaan media wayang mini ini diteliti di Universitas Ezi Touna, Tunisia.
Nah, untuk menggunakan media wayang dalam pembelajaran, pengajar dapat menggunakan wayang, baik wayang kulit maupun wayang golek. Akan tetapi, ukuran wayang yang sesungguhnya ini sering terjadi kendala jika dibawa ke luar negeri. Oleh sebab itu, pengajar BIPA perlu memodifikasi wayang dengan bentuk berbeda sehingga wayang ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran di Universitas Ezi Touna, Tunisia. Jadi, wayang kulit ini berfungsi sebagai media yang dapat merangsang pembelajaran bermonolog atau berdialog dengan teman. Pengajar ini perlu mempraktikkan penggunaan wayang mini kepada pembelajar terlebih dahulu. Setelah itu, pembelajar mulai langsung mempraktikkan berdialog atau bermonolog sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Wayang mini ini tepat digunakan sebagai media pembelajaran menyimak dan juga berbicara. Nah, media wayang mini ini bisa diterapkan secara khusus untuk mengulas pembelajaran BIPA dengan tema jalan-jalan. Nah, jadi pada tahap awal, pembelajar mendapatkan sajian dialog wayang mini dari pengajar. Kegiatan ini merupakan bentuk keterampilan menyimak dalam pembelajaran BIPA. Nah, adapun tema pembelajaran menggunakan wayang mini ini cukup beragam. Pengajar dapat menggunakan wayang mini pada tema pembelajaran menyapa, kemudian berkenalan, keluarga, hobi, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Nah, dalam pembelajaran menyimak berbicara bertema jalan-jalan ini, pembelajar bisa dikenalkan terlebih dahulu tentang wayang yang sesungguhnya di Indonesia. Setelah itu, pengajar langsung bisa mempraktikkan mendalang sederhana dengan tema jalan-jalan. Nah, untuk dialognya sendiri ini disesuaikan dengan kemampuan penguasaan kosakata pembelajaran. Nah, ada beberapa langkah-langkah pembelajaran yang bisa dilakukan dengan menggunakan media wayang mini dalam pembelajaran BIPA. Jadi ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Pertama, kita akan membahas dulu mengenai kegiatan awal. Jadi, pengajar ini bisa membuka kelas dengan memakai belangko tenun sambil memegang 2 buah wayang mini. Kemudian, pengajar bisa bercerita tentang kegiatan di luar rumah. Salah satunya adalah jalan-jalan ketika hari libur. Yang ketiga, pengajar bisa menceritakan pengalaman jalan-jalan di Indonesia. Kemudian, pengajar bisa memberikan contoh memainkan wayang mini secara sederhana dalam bentuk dialog sapaan, namun dikemas seolah-olah pertunjukan wayang di Indonesia. Nah, berikutnya ada kegiatan inti media wayang mini dalam pembelajaran BIPA. Nah, yang pertama, ini pengajar bisa langsung melanjutkan memainkan wayang dengan tema berdialog jalan-jalan. Yang kedua, pembelajar mulai menyimak dengan sesama dan juga mencatat beberapa kosakata baru. Yang ketiga, pengajar dan pembelajar mulai mereview kosakata baru di papan tulis. Keempat, ini pengajar mulai membagikan wayang satu persatu untuk pembelajar. Kemudian yang kelima, ini pembelajar diberitahu nama wayang yang sedang dipegang sesuai dengan nama toko pewayangan. Seperti contohnya Arjuna, kemudian Srikanti, Rama, dan Sinta. Dan yang keenam, pengajar memainkan satu wayang untuk digunakan sebagai alat bertanya kepada pembelajar tentang pengalaman atau rencana jalan-jalannya. Berikutnya, satu persatu pembelajar menjawab pertanyaan pengajar dengan memainkan wayang miliknya sesuai dengan suara dan juga mimik. Setelah itu, pembelajar menjawab pertanyaan sederhana satu persatu, kemudian menyusun garis besar cerita jalan-jalan yang akan mereka lakukan. Berikutnya ini pembelajar mulai berdialog menggunakan wayang mini dengan teman di dekatnya tentang tema jalan-jalan. Nah, selanjutnya pengajar membagikan satu wayang lagi untuk setiap pembelajar yang kemudian digunakan untuk praktik mendalang atau mendongeng. Nah, berikutnya pembelajar menyusun garis besar dialog sederhana dengan tema jalan-jalan. Kemudian pembelajar berlatih memainkan dialog wayang mini dengan tema jalan-jalan berdasarkan toko wayang yang dimiliki. Nah, yang terakhir, beberapa pembelajar dapat menunjukkan kegiatan mendalang atau mendongengnya di depan teman-temannya. Nah, berikutnya ada kegiatan akhir dari pembelajaran media wayang ini dalam pembelajaran BIPA. Jadi di sini pertama pembelajar bisa memberikan apresiasi
mengapresiasi penampilan dengan memilih penampil terbaik, kemudian pengajar memberikan reward berupa hadiah. Yang kedua, pengajar dan pembelajar mengulang kembali beberapa kosakata kunci dalam tema jalan-jalan untuk memfasihkan pengucapannya. Yang ketiga, pengajar kembali bertanya menggunakan wayang mini secara singkat kepada para pembelajar dengan berdialog tentang rencana jalan-jalan ke Indonesia sebagai bentuk evaluasi. Nah, yang terakhir, pengajar bisa menutup pembelajaran dengan tampilan seperti penutupan pertunjukan pada wayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daniel Respati Nugrihadi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan contoh model pembelajaran BIPA yang berbasis aplikasi, yaitu HelloTalk. HelloTalk adalah sebuah aplikasi yang berbasis media sosial untuk belajar bahasa asing. Aplikasi ini bisa digunakan untuk semua bahasa dengan status yang akan dikomentari pengguna lain sesuai bahasa yang diinginkan. Dengan aplikasi ini, diharapkan peserta BIPA dapat menerapkan teori yang didapatnya di dalam kelas BIPA, sekaligus mendapatkan teman melalui teknologi smartphone. HelloTalk hadir sebagai media belajar bahasa Indonesia bagi penutur BIPA. Selain itu, bisa digunakan sebagai informasi terkait alternatif media belajar bahasa melalui smartphone yang efektif dan efisien, serta memfasilitasi peserta BIPA untuk praktik bahasa Indonesia kepada pengguna HelloTalk lain yang menggunakan bahasa Indonesia. HelloTalk ini memiliki fitur-fitur unggulannya seperti konversi suara ke teks maupun sebaliknya, dan juga bisa langsung diterjemahkan ke dalam bahasa yang diinginkan. HelloTalk juga akan merevisi kesalahan gramatikal dalam kalimat yang kita ketikkan. Hal ini tentu memudahkan kita dalam percakapan bahasa apapun yang belum pernah kita pelajari sebelumnya. Percakapan pun tidak hanya bisa dilakukan secara personal, tetapi juga bisa di dalam sebuah grup. Kemudian, adapun cara pengoperasian aplikasi HelloTalk. Yang pertama, aplikasi HelloTalk ini bisa diunduh melalui iOS pada iPhone atau Google Play Store di Android. Yang kedua, setelah mengunduh aplikasi HelloTalk pada smartphone, pengguna dapat login menggunakan akun Google, Facebook, ataupun widget yang sudah ada. Kemudian, pengguna akan diarahkan untuk mengisi nama, usia, asal negara, bahasa asli, dan bahasa yang ingin dipelajari. Ini bisa lebih dari satu bahasa. Pengguna juga harus mengisi berapa kira-kira tingkat pemahaman dalam bahasa asli dan bahasa yang ingin dipelajari, karenanya mungkin sudah mempelajarinya. Yang ketiga, setelah identitas terisi, pengguna dapat meninjau pesan, status, dan teman atau pengikut dengan fitur-fitur yang tersedia. Pada panah yang tertera di gambar 3, terdapat fitur pelambang lonceng untuk notifikasi pengguna atau pengikut lain, ikon pena bulu untuk menulis status, ikon balon obrolan untuk pesan, Moments untuk memeriksa status teman, loop untuk pencarian, dan profil untuk keterangan diri. Yang keempat, terdapatnya fitur koreksi kata dan terjemahan. Koreksi kata ini untuk pembetulan kalimat, dan terjemahan untuk mencari arti kata bila mengalami kesulitan. Berdasarkan paparan mengenai aplikasi HelloTalk dalam pembelajaran bahasa Indonesia, aplikasi ini memiliki efektivitas yang signifikan. Peserta BIPA dapat mengunduh aplikasi ini sebagai media pembantu belajar bahasa Indonesia. Penulis menyarankan agar pengajar BIPA lebih interaktif dalam mengajar bahasa Indonesia dan menyarankan kepada peserta BIPA untuk mengunduh aplikasi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.